Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Joshua Syaputra Habiahan dari jurusan Teknik Perkapalan, Prodi D3 Teknik Perkapalan dari kelas 3A Teknik Perkapalan. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Nur Audina SPI MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Kapal Non Baja 1. Adapun materinya yaitu kapal non baja. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kapal non baja. Kapal non baja itu adalah kapal yang dibangun menggunakan material non baja atau selain baja, yang dimana kapal ini terdiri dari kapal kayu, kapal fiberglass, kapal komposit, dan kapal HDPE. Untuk secara umumnya, kapal ini biasa digunakan untuk transportasi lokal atau jarak pendek dan untuk kapal-kapal perikanan atau kapal nelayan. Untuk kesempatan kali ini saya mendapat kelompok yaitu kelompok kapal kayu, bagian dari kapal non baja. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara umum apa itu kapal kayu. Jadi kapal kayu ini adalah kapal yang terbuat dari secara umum atau keseluruhan terbuat dari bahan dasar kayu yang struktur utama, gading, lunas, atau semua bahannya terbuat dari kayu. Baik, pada proses pembangunan kapal kayu ini, kita tentunya harus memilih kualitas kayu yang baik dan serta keawetan kayu. Pada tahap ini, kayu memiliki kelas awet tersendiri, yaitu kelas awet kayu yaitu ada 5. 1. Kelas awet 5, yang berarti umur kayu biasanya hanya tahan sampai 1-5 tahun. Kelas awet 4 yaitu 5-10 tahun. Kelas awet 3 10-15 tahun. Kelas awet 2 15-20 tahun, dan kelas awet 3 20 tahun berkisaran ke atas. Oke, baik. Pada saat ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan pada kapal kayu. Adapun satu kelebihannya yaitu fleksibilitas dan kustomisasi, di mana kapal kayu ini mudah dibentuk, dimodifikasi, dan diperbaiki untuk desain yang sangat personal. Yang kedua, kekuatan alami. Kapal kayu memiliki kekuatan yang baik, lentur, dan tahan banting jika dibangun dengan kayu yang berkualitas. Yang ketiga, ada nilai jual kembali. Di sini kapal kayu cenderung memiliki nilai jual kembali yang lebih tinggi karena keabadian desainnya. Yang keempat, mudah dibangun. Di sini kapal kayu bersifat tradisional karena kapal kayu yang berbahan dasar kayu mudah didapat, sehingga kita secara cepat dapat membangunnya karena bahan dasarnya dapat kita temui di mana saja. Yang kelima yaitu memiliki nilai estetika yang tinggi. Kapal kayu dengan bentuk dan kualitasnya memiliki nilai estetika yang tinggi. Nah, tadi sudah kita bahas kelebihan, sekarang adalah kelemahan. Kelemahan dari kapal kayu ini yaitu satu, perawatan yang intensif, di mana kita harus butuh perhatian khusus terhadap kelembapan, rayap, dan pelapukan yang perlu di varnish atau di oil. Yang kedua itu ada kinerja, di mana kapal kayu ini kinerjanya lebih lambat dan kurang lincah dibanding kapal-kapal lain yang memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Yang ketiga itu rentan kerusakan, di mana kayu ini terkenal dengan mudahnya lapuk, kena rayap, atau rusak akibat air dan api jika tidak dirawat. Yang keempat itu keterbatasan material. Kualitas kayu itu tidak seragam, ukurannya terbatas, dan ketersediaannya semakin sulit dan sedikit mahal. Yang kelima, keterbatasan bentuk. Kapal kayu ini sulit untuk lekukan yang sangat rumit atau tajam dibandingkan kapal-kapal lain seperti fiberglass. Oke, baik. Pada proses pembangunan kapal kayu ini ada 6 metode yang harus kita gunakan. Pada metode pertama itu metode frame first construction atau kerangka dulu, di mana langkah utamanya yaitu membuat lunas atau keel sebagai tulang utama kapal. Yang kedua, memasang gading-gading frame atau ribs di atas lunas. Yang ketiga, setelah rangka selesai dan berdiri kokoh, baru dipasang kulit kapal atau planking di bagian luar. Untuk kelebihan dan kelemahannya,
Kelebihannya adalah struktur kuat dan presisi tinggi. Bentuk lambung bisa dikontrol dengan baik sesuai desain. Yang ketiga, umum digunakan pada kapal modern dan sedikit besar. Yang berikutnya itu kekurangannya membutuhkan cetakan atau jig dan waktu pengerjaan kerangka lebih lama di awal. Oke, baik, setelah proses yang pertama ada metode yang kedua. Metode yang kedua ini plank first construction, di mana ini pemasangan kulit terlebih dahulu. Langkah utamanya yaitu dimulai dari pemasangan papan kulit luar atau planking di atas cetakan atau penopang sementara. Yang kedua, setelah bentuk lambung terbentuk, maka kerangka bagian dalam atau gading-gading kapal dipasang dari dalam untuk memperkuat. Oke, untuk metode yang ketiga yaitu metode strip planking, di mana pada metode strip planking ini menggunakan papan kayu sempit atau strip yang direkatkan satu sama lain di atas cetakan atau rangka sementara dengan lem epoksi dan fiberglass sebagai penguat. Untuk metode yang keempat yaitu metode castle planking, di mana papan kulit kapal dipasang tepat tepi ke tepi atau edge to edge di atas rangka, kemudian disumbat dengan dempul atau serat atau caulking. Pada metode yang kelima itu yaitu metode clinker, yaitu setiap papan kulit kapal tumpang tindih dengan papan di bawahnya, lalu dipaku atau disekrap. Yang kedua itu banyak digunakan pada perahu tradisional. Metode keenam atau metode terakhir yaitu cold mold construction, di mana menggunakan lembaran veneer tipis atau kayu yang tipis yang disusun beberapa lapis bersilangan, arah, serat, dan direkatkan dengan epoksi. Oke, baik, pada saat ini saya akan membahas alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembangunan kapal kayu. Yang pertama yaitu alat. Alat yang digunakan biasa satu, alat pengukur. Alat pengukur ini digunakan untuk mengukur berapa panjang kapal yang akan dibangun dan selanjutnya. Yang kedua, alat penanda. Alat penanda ini biasa untuk membuat tanda di mana kita akan memotong atau melubangi suatu kayu itu. Yang kedua itu alat pemotong. Alat pemotong ini alat untuk memotong kayu, contohnya gergaji atau gergaji tangan atau gergaji mesin. Yang keempat itu ada alat serut atau perata, yaitu alat yang digunakan untuk menghaluskan bagian permukaan kapal. Yang keempat itu ada alat pengikis atau pahat, di mana digunakan untuk membentuk detail atau membentuk takik atau melubangi bagian tertentu pada kayu. Yang kelima itu alat pelubang atau bertangan, berfungsi untuk membuat lubang atau pasuk, sekrup atau baut. Yang keenam ada alat pemukul atau palu, digunakan untuk memukul paku, pasak, atau membantu merakit komponen kayu. Yang terakhir ada klem atau penjeput, di mana alat ini berfungsi untuk menahan komponen kayu pada posisinya selama proses perakitan dan pengeleman. Yang berikutnya adalah bahan dalam proses pembuatan kapal kayu. Yang pertama yaitu bahan utama yaitu kayu. Kayu contohnya kayu jati, merbau, bangkirai, ulin, dan lain-lain. Yang kedua bahan pengikat seperti paku, sekrup, pasak kayu atau paku keling tembaga, digunakan untuk menyambungkan papan lambung. Yang ketiga ada bahan kedap air atau biasa disebut dempul atau serat resin, di mana digunakan untuk mengisi celah antara papan dan memastikan lambung kapal kedap air. Yang keempat yaitu bahan pelapis atau cat, pernis, atau ter, di mana ini berfungsi untuk melindungi kayu dari sinar UV, air, dan organisme laut yang dapat merusak kayu. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan kayu-kayu apa saja yang dapat dibuat untuk membangun kapal. Kayu yang dapat dibuat membangun kapal sangat banyak jenisnya dan banyak kelas awetnya. Satu adalah kayu jati, yang kedua kayu merbau, yang ketiga kayu bangkirai, yang keempat kayu ulin, yang kelima ada kayu meranti, dan kayu lain sebagainya yang menurut
Menurut si pembuat kapal ini, kuat dan tahan lama dalam proses pembangunan kapal. Oke, penjelasan terakhir ada poin E, yaitu penjelasan bagaimana reparasi jika tidak terjadi kerusakan. Pada kapal kayu, jika tidak terjadi kerusakan, maka kapal tidak perlu direparasi. Namun, jika ada kerusakan, proses reparasinya adalah bagaimana proses reparasi kapal jika terjadi kerusakan. Yang pertama itu kita harus mengangkat kapal dari permukaan air ke daratan, lalu kita harus mengecek bagian apa saja yang terjadi kerusakan. Contohnya, bagian kapal sudah lapuk, yang kedua terjadi kebocoran, yang ketiga kita harus mencuci kapal supaya bersih dan mudah untuk direparasi, yang keempat lakukan pemotongan pada kayu yang terjadi kerusakan. 5. Lalu pasang papan yang sudah dipotong yang sesuai dengan yang terjadi pada kerusakan itu. Yang ketujuh, lalu proses finishing. Kita harus membuat epoksi atau resin supaya tidak ada celah untuk masuknya air. Yang terakhir yaitu pengecatan kapal. Kapal harus dicat supaya kapal bebas dari rayap dan binatang laut lainnya. Mungkin sekian dari penjelasan saya tentang proses pembangunan kapal kayu. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih.